Tiga informasi penting kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama, siap-siap para pensiunan mulai hari ini, 14 Mei 2025, para pensiunan segera lakukan dan siapkan dokumen yang diperlukan. Informasi kedua terkait dengan perombakan PMK yang dilakukan oleh Kemenq, siap-siap komponen gaji K13 pensiunan PNS mencair kepada rekening Bapak Ibu sekalian. Kemudian, informasi ketiga terkait dengan pembayaran pesangon fully funded. Siap-siap masuk rekening. Aturan bagaimana? Apakah sudah siap atau belum? Nah, ketiga informasi ini kita sampaikan pada hari ini di Rabu 14 Mei 2025. Sebelum kita bahas terkait dengan pembayaran fully funded dan informasi penting mulai hari ini, kita sampaikan dulu terkait dengan informasi gaji K13 yang mana setelah PMK dirombak oleh Kemenq. Bapak Ibu, pencairan gaji K13 menjadi salah satu tunjangan yang sangat dinantikan oleh Bapak Ibu pensiunan kurang lebih sekitar 2 minggu lagi. Kita akan memasuki bulan Juni 2025. Tentu hal yang paling dinantikan adalah gaji K13. Karena bagaimana tidak, gaji K13 ini memberikan nominal yang fantastis sama dengan gaji bulanan dan bahkan lebih tinggi sedikit karena tanpa ada potongan. Apalagi bagi PNS yang umumnya mendapatkan gaji pokok dengan tukin, dengan gaji K13 maka gajinya yang diterima pun menjadi 2 kali lipat lebih besar daripada biasanya. Yang biasanya mungkin dapat 6 juta, di bulan Juni tembus jadi 12 juta rupiah. Gaji K13 ini tentu diberikan kepada PNS, pensiunan, serta TNI, Polri, dan para hakim dan beberapa penerima lainnya. Gaji 13 akan diberikan pemerintah sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Adapun pencairan gaji K13 tahun ini akan dilakukan berdasarkan PMK nomor 23 tahun 2025. PMK yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut resmi menggantikan PMK tahun 2024. Lantas apa saja komponen gaji K13 pensiunan berdasarkan PMK terbaru? Berikut daftar komponen gaji K13 untuk pensiunan PNS tahun 2025. Pertama, gaji pokok. Kedua, tunjangan suami atau istri. 3, tunjangan anak. 4, tunjangan pangan. Dan 5, tambahan penghasilan untuk kategori khusus. Adapun jadwal pencairan gaji K13 pensiunan PNS, pemerintah telah mengumumkan bahwa pencairan gaji K13 akan diberikan pada bulan Juni nantinya. Sementara untuk tanggal pencairan hingga saat ini masih belum dirilis oleh pemerintah. Tentunya nanti tanggal pencairan akan dirilis biasanya kalau sudah mendekati bulan-bulan Juni. Ya, Sri Mulyani mengatakan bahwa pembayaran gaji K13 pensiunan akan mulai diproses bulan Juni 2025. Informasinya, pencairan gaji K13 tersebut paling lambat masuk rekening pada bulan Juli. Ini paling lambat. Tetapi biasanya akan cair pada bulan Juni, tepat waktu biasanya. Nah, itu terkait dengan informasi pencairan gaji K13. Kita masuk di informasi kedua terkait dengan informasi penting mulai hari ini 14 Mei 2025 bagi pensiunan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kalau kemarin-kemarin itu ada libur dan cuti bersama, maka hari ini kantor-kantor Taspen ataupun kantor mitra bayar telah melakukan operasionalnya kembali. Sehingga bagi Bapak Ibu yang akan melakukan pengurusan terkait dengan pensiunnya maupun ke kantor Taspen ataupun ke kantor mitra bayar, silakan berkunjung mulai hari ini karena kantor-kantornya sudah mulai buka kembali. Dan bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, silakan lakukan autentikasi. Ya, di pertengahan-pertengahan bulan ini boleh untuk melakukan autentikasi biar tidak padat dan servernya tidak sibuk. Kalau server sibuk nanti autentikasinya gagal dan susah lagi ya. Jadi silakan lakukan autentikasi, kemudian lakukan hal-hal yang perlu diurus ke kantor Taspen atau ke kantor mitra bayar, silakan dilakukan mulai hari ini. Kemudian kita masuk di informasi selanjutnya terkait dengan pencairan pesangon pensiun PNS. Kapankah mulai diberlakukan? Pensiunan aparatur sipil negara menjadi salah satu isu krusial dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap tahunnya, biaya pensiun ASN terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai yang memasuki masa purna bakti.
Skema pensiun yang ada saat ini masih sangat bergantung pada anggaran negara, sehingga menjadi beban yang signifikan dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam kondisi ini, muncul kekhawatiran bahwa tanpa reformasi sistem pensiun, keberlanjutan fiskal negara bisa menghadapi tantangan besar di masa depan. Di tengah situasi ekonomi yang menuntut efisiensi, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mulai mendorong langkah-langkah untuk menekan pengeluaran negara. Instruksi untuk melakukan efisiensi APBN menjadi fokus utama, sehingga setiap komponen belanja, termasuk dana pensiun ASN, perlu dievaluasi. Skema pensiun yang dibiayai langsung oleh negara berpotensi memberikan tekanan besar terhadap keuangan negara, apalagi di tengah berbagai kebutuhan strategis lain seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Data dari Kementerian Keuangan di atas menunjukkan tren kenaikan anggaran belanja pensiun dari tahun 2010 hingga 2024. Dalam periode tersebut, anggaran belanja pensiun terus meningkat secara signifikan, dimulai dari sekitar 50 triliun pada tahun 2010 hingga mencapai lebih dari 160 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan beban keuangan yang semakin besar pada APBN untuk mendukung kebutuhan pensiun ASN. Kenaikan anggaran ini dapat diatribusikan pada beberapa faktor seperti bertambahnya jumlah ASN yang memasuki masa pensiun, kebijakan kenaikan tunjangan pensiun, serta skema manfaat pasti yang saat ini masih digunakan. Sistem ini mengharuskan pemerintah menanggung sebagian besar dana pensiun, sehingga beban anggaran terus bertambah seiring berjalannya waktu. Peningkatan tajam dalam anggaran pensiun, terutama dalam beberapa tahun terakhir, juga menjadi sorotan dalam konteks efisiensi APBN. Dengan adanya instruksi pemerintah untuk menekan belanja negara, tren seperti ini menunjukkan urgensi atas reformasi skema pensiun agar lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah gencar melakukan pembahasan perombakan skema pensiun yang ada menjadi fully funded. Salah satunya adalah untuk mengurangi beban negara. Beberapa opsi yang mulai dibahas adalah perubahan skema dari manfaat pasti ke iuran pasti, yang lebih menekankan kontribusi individu dalam menyiapkan dana pensiun mereka sendiri. Langkah ini tidak hanya mengurangi beban negara dalam jangka panjang, tetapi juga mendorong ASN untuk lebih mandiri dalam merencanakan masa pensiun mereka. Namun, perubahan seperti ini tentu membutuhkan energi, strategi transisi yang matang, agar tidak menimbulkan dampak sosial yang besar bagi para pensiunan maupun pegawai yang masih aktif. Kapankah mulai diberlakukannya fully funded? Hingga saat ini kita masih menantikan aturan resmi dari pemerintah terkait dengan pencairan fully funded, kapan dicairkan dan siapa saja yang akan yang akan menerima terkait dengan fully funded ini. Nantikan terus perkembangannya melalui saluran ini.